Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat properti syariah dimanapun berada, kembali sore ini saya ingin sedikit berbagi lagi terkait dengan salah satu hal yang masih seringkali menimbulkan salah persepsi di kalangan teman-teman kita, konsumen-konsumen kita, yaitu tentang boleh atau tidaknya transaksi dengan dua harga, yaitu adanya perbedaan harga cash yang lebih murah dan harga kredit yang lebih mahal. Misalnya kredit dengan harga 250 juta sedangkan harga cashnya 200 juta, itu ya contohnya. Baik, langsung saja kita pada dalilnya atau dasar yang mana jelas bahwa transaksi dengan dua harga itu memang haram, tetapi dengan case tertentu. Nah, seperti itu. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa memang transaksi dua harga itu memang haram dengan case tertentu. Maksudnya bagaimana, teman-teman? Nah, di sini saya bacakan ya, saya sampaikan kepada teman-teman. Ini untuk kehati-hatian saja, mengapa sampai saya catat ya. Dasar bolehnya beda harga cash dan kredit dalam akad baik atau jual beli. Pertama, kita ambil dalil dari ilmu fikih itu sendiri, teman-teman. Nah, beberapa hadis itu memang melarang mengumpulkan dua jual beli dalam satu transaksi. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, di sini banyak orang yang memang salah paham, yang mempersepsikan bahwa jika kita menjual dengan dua harga berbeda, maka itu adalah dilarang atau haram. Nah, itu persepsi sebagian orang dalam memahami hadis tersebut. Tapi ternyata persepsi yang seperti ini timbulnya karena kurang berhati-hati dalam memahami hadis tersebut, teman-teman. Nah, memahami sebuah hadis perlu pendalaman lagi tentunya. Nah, tetap dari Imam Tirmidzi dan para ahli hadis lainnya telah meneliti lebih dalam maksud dari hadis di atas, maka akan ditemukan penjelasan yang tidak demikian. Maksudnya bagaimana? Transaksi yang dilarang itu, yang haram itu, dalam hal ini adalah ketika misalnya si penjual mengatakan, saya menjual laptop ini kepada kamu dengan harga 5 juta secara cash atau tunai, dan saya jual dengan 5,5 juta rupiah apabila kredit. Nah, kemudian antara penjual dan pembeli tadi, dua orang tadi atau dua pihak tadi berpisah dengan tanpa mempertegas harga mana yang disepakati, apakah harga cashnya yang dipilih ataukah harga kreditnya tadi yang dipilih. Nah, itu dilarang. Kenapa? Karena akan menyebabkan konflik di kemudian hari, teman-teman. Jadi maksudnya gimana? Ketika saya dengan teman saya berpisah tanpa menyepakati satu harga tadi, maka saya sebagai penjual pasti persepsinya adalah harga tertinggi. Sedangkan teman saya yang di posisi pembeli pasti persepsinya di harga terendah, ya kan? Nah, ketika saatnya pelunasan, si pembeli merasa, oh saya sudah lunas nih, harganya kan segini. Sedangkan saya selaku penjual, oh kamu belum lunas, kan harganya segini, harga kreditnya saya tawarkan segini waktu itu. Nah, itulah mengapa dilarang atau diharamkan apabila menawarkan dua harga tanpa menyepakati salah satunya saat akan berpisah tempat atau berpisah majelis. Nah, akan tetapi itu bisa dihindari, konflik tadi bisa dihindari dan bisa menjadi halal jika masing-masing berpisah dengan kesepakatan terhadap salah satu dari kedua harga tersebut. Maka tidak apa-apa, alias boleh, alias halal, teman-teman. Ini pendalaman dari hadis tersebut tadi. Nah, dengan syarat harga yang disepakati adalah salah satu dari kedua harga yang ditawarkan itu
dan bukan harga yang lainnya. Artinya tidak membuat lagi harga yang lain selain harga yang ditawarkan di awal tadi. Misalnya harga kreditnya barang tersebut 250 juta dan harga cashnya 200 juta, misalnya seperti itu. Nah, ada lagi selain dalil dari hadis dalam ilmu fikih itu sendiri, kita lihat dalil secara logis. Nah, apabila diberlakukan satu harga dengan tenor panjang, lalu diambil harga termurah atau harga terendah, misalnya kita contohkan ya, maka dalam hal ini yang dirugikan adalah penjual. Nah, bagaimana bisa penjual dirugikan? Penjelasannya seperti ini. Nah, penjual itu dirugikan dengan rendahnya harga dalam lamanya waktu untuk menunggu cicilan konsumen tersebut. Nah, itu ya. Di sini developer yang dirugikan apabila diberlakukan satu harga kemudian diambil harga terendah sementara tenornya lebih panjang. Artinya cicilannya akan dibayar dalam waktu yang lebih lama, sehingga keuangan si penjual akan lama baru terkumpul lagi, kan, seperti itu. Nah, yang kedua, misalnya diberlakukan satu harga yang mana diambil harga tertinggi, sementara si pembeli atau konsumen itu ternyata membeli secara tunai atau cash, maka di sini pastinya pembeli atau konsumen yang dirugikan. Kenapa? Seharusnya dengan pembelian cash, di mana cash flow si penjual itu cepat kembalinya, uang si penjual itu cepat kembalinya, modalnya cepat kembali, plus keuntungannya juga dalam jual beli itu, seharusnya diberikan harga yang lebih murah karena pembayaran tadi secara tunai. Nah, seperti itu. Maka solusinya agar adil untuk kedua belah pihak, boleh adanya opsi harga cash dan harga kredit. Bahkan misalnya ada pilihan 10 harga tidak jadi masalah, asalkan akadnya tetap baik atau jual beli dan dipilih salah satu harga untuk disepakati di dalam akad jual beli tersebut, teman-teman. Nah, harga ini akan mengikat sampai cicilannya lunas. Oke? Dapat ya poinnya ya. Jangan sampai salah paham lagi tentang transaksi dua harga. Jangan sampai berdebat lagi. Karena perdebatan itu terjadi karena salah satu pihak pasti memahami hadis tadi secara tekstual saja tanpa meneliti lebih dalam bagaimana penjelasan para ulama lebih jauh terkait hal itu. Oke. Nah, itu tadi terkait perbedaan, bukan perbedaannya, terkait hukum apakah boleh transaksi jual beli yang membedakan antara harga cash dan harga kredit dalam satu transaksi. Nah, sudah kita jelaskan yang awalnya memang haram, tetapi haramnya karena case tertentu dan kemudian bisa halal dengan persyaratan tertentu. Nah, oke sahabat, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.